Coba deh gue tanya, kekurangan apa sih yang menurut lo dimilikin sama banyak orang di sekitar lo? Apakah itu penampilan fisik mereka yang pada nggak oke? Atau betapa ambiarnya hidup mereka? Atau mereka pada nggak punya harga diri aja gitu? Atau betapa lemahnya mereka secara fisik atau mungkin secara mental? Nggak tahan banting gitu. Nggak tahu kenapa, satu masalah itu entah kenapa banyak banget yang punya di sekitar lo. Apa lo salah lingkungan pergaulan? Atau emang dunia ini sambiar itu aja gitu? Buat lo yang bisa ngejawab pertanyaan pertama gue tadi, coba mikir bentar deh. Menurut lo, itu tuh kenapa sih sebenarnya? Coba pikirin bentar sambil pencet tombol subscribe kalau lo belum subscribe 1% ya. Karena bakal banyak banget hal yang lo dapetin ketika lo subscribe 1%. Gue kasih jawaban singkat dulu ya, sebelum gue jelasin panjang lebar. Kalau lo bisa ngejawab pertanyaan pertama gue tadi, bentar, biar nggak lupa gue bacain lagi pertanyaannya. Kekurangan apa sih yang menurut lo dimiliki sama banyak orang di sekitar lo? Nah, kalau lo bisa ngejawab pertanyaan itu, kemungkinan akar masalahnya bukan ada di lingkungan lo atau di dunia ini, tapi masalahnya ada di dalam diri lo. Yes, kekritisan yang cukup tajam lo akan sebuah aspek terhadap orang-orang yang ada di sekitar lo, biasanya berangkat dari sebuah bagian dari diri lo yang, well, nggak bisa lo terima aja gitu. Cerita-cerita yang udah kita bahas di awal video tadi adalah sebuah bentuk defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Sebuah strategi buat melindungi harga diri dan menjauhkan diri dari perasaan negatif yang kita lakukan secara nggak sadar. Lebih tepatnya, defense mechanism di cerita awal tadi namanya proyeksi. Menurut Sigmund Freud, proyeksi ini adalah salah satu defense mechanism yang paling sering ditemuin. Proyeksi terjadi ketika seseorang secara nggak sadar menyangkal perasaan, pikiran, atau kualitas diri negatif dengan cara mengarahkan hal negatif tersebut ke orang lain. Simpelnya gini, coba deh lo bayangin proyektor. Itu yang ada di bioskop itu. Orang yang melakukan proyeksi, itu tuh ibarat ngarahin proyektor ke arah layar. Kita bisa ngeliat gambarnya di layar, tapi gambarnya bukan dari layarnya kan? Gambarnya dari proyektornya. Kalau diproyeksi, kita sebagai orang yang ngelakuin proyektornya. Orang lain yang kita proyeksiin adalah layarnya. Jadi ketika kita menilai orang lain buruk itu belum tentu karena sebenarnya mereka buruk. Tapi bisa jadi karena kita melepaskan kualitas buruk dari dalam diri kita, terus kita taruh aja gitu ke orang lain. Kita proyeksi ke mereka. Kenapa? Ya namanya juga manusia ya. Siapa sih yang suka jadi satu-satunya orang yang salah atau satu-satunya orang yang rendah? Dengan meyakinkan diri bahwa kekurangan atau kesalahan itu bukanlah milik kita bisa lepas dari perasaan negatif dan melindungi harga diri kita. Bahkan kadang kita tuh kalau udah terbiasa melakukannya, kita bisa lupa aja gitu, bahwa kita juga punya hal buruk yang sama. Kenapa bisa lupa? Ya karena kita lebih fokus menilai orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Tapi ya, menurut gue, kita sebenarnya nggak benar-benar lupa kan? Ketika kita sendirian, nggak ada yang dipikirin. Kadang-kadang kenyataan tuh muncul lagi di kepala kita. Tapi kita selalu cari cara buat ngalihin itu semua. Mungkin dengan scrolling sosial media, mungkin dengan cari teman gosip. Tapi kita sama-sama tahu lah bahwa hal itu tuh masih ada di situ. Hal apa? Insecurity. Sikap sangat kritis kita ke orang lain tuh lahirnya dari insecurity kita sendiri, bukan dari mana-mana kok. Dan proyeksi, sesuai yang tadi gue bilang, adalah mekanisme pertahanan. Kita melakukannya nggak lain dan nggak bukan cuma buat ngejaga perasaan kita masing-masing kok. Menjaga dari mana? Ya dari perasaan nggak enak, nggak berdaya, dan nggak layak yang dilahirkan oleh insecurity. There you go. Kita melakukan proyeksi buat ngejaga perasaan kita. Nggak salah kan? Masa sih salah kita mau ngejagain perasaan sendiri? Kalaupun ada yang rugi pun ya di orang lain kan? Tapi sadar nggak sih, kalau kita terus-terusan ngelakuin proyeksi, ya orang-orang bisa jadi sebel karena perasaan negatif kita ke mereka. Salah satunya bisa jadi hubungan kita sama orang lain jadi berantakan. At some point, kehidupan sosial kita jadi terbatas. Bahkan dalam kasus ekstrim, ketika kita terbiasa bersikap begini, orang yang masih bertahan di hidup kita ya tinggal orang-orang yang ngerasa nggak punya pilihan lain aja. Dan selain itu, buat kalian yang sering melakukan proyeksi, coba deh gue tanya. Menurut kalian, hal buruk yang kalian punya itu harusnya bisa diperbaiki nggak sih? Bisa kan? Nah, tapi kalau kalian terbiasa melakukan proyeksi, kalian benerin nggak? Nah, rugi kan waktunya dipakai bukannya buat memperbaiki diri, malah buat ngurusin orang. Ingat, ketika kita melakukan proyeksi, kita tuh ibaratnya menggunakan lensa yang nggak objektif. Jadi, kita menghadapi masalah juga dengan cara yang tidak tepat. Buat permasalahan rasa insecure tadi, lu jadinya nggak bisa ngejawab dengan objektif. Yang insecure itu siapa sih? Yang lemah itu siapa sih? Yang buruk itu siapa sih? Karena apakah beneran orang lain gitu? Atau jangan-jangan lu sendiri? Kenapa? Karena kalau lu udah terus-terusan meyakinkan bahwa orang lain lah yang salah, orang lain yang insecure, ya jadi blur aja gitu semuanya kan? Nah, buat kalian yang merasa bahwa kalian ternyata selama ini banyak larut dalam proyeksi kalian, sebetulnya ada nggak sih cara supaya kalian tuh bisa ngurangin proyeksi kalian?
Tenang aja, ada caranya dan gue bakal jelasin satu persatu ya, beberapa cara yang bisa kalian coba. Yang pertama, tentu saja hal paling dasar adalah terima dulu sama keadaan yang lo alami. Proyeksi biasanya terjadi karena lo nggak menerima kalau lo punya insecurity atau emosi negatif yang sedang lo rasakan. Emang sih, ngakuin insecure ke diri sendiri itu, atau mengakui emosi negatif lo, itu nggak menyenangkan. Ya kalau menyenangkan tinggal terima aja gitu. Tapi kalau lo terus-menerus menyangkal dan malah ngeproyeksiin insecurity lo ke orang lain, masalah yang lo alami ini nggak akan kelar-kelar gitu. Setelah belajar menerima, lo bisa sambil mencoba melakukan refleksi diri. Coba lihat deh masalah ini dengan lensa yang lebih objektif. Pikirin baik-baik gimana reaksi lo ketika menghadapi situasi yang nyaman. Deskripsiin apa peran dan tanggung jawab lo dalam situasi itu. Deskripsikan juga peran orang lain di situ. Kalau udah, coba deh jawab dengan jujur. Lo proyeksi nggak sih? Apakah orang lain bertanggung jawab atas situasi yang lo hadapin? Atau jangan-jangan ya sebetulnya lo ada di sini, ada di situasi ini ya karena diri lo aja gitu. Nah, cara berikutnya adalah lo bisa coba ngobrol ke orang lain. Coba cari orang yang bisa ngebantu ngenilai lebih objektif dan berpikiran lebih terbuka. Mereka mungkin bisa ngebantu lo buat lebih sadar ketika lo ngelakuin proyeksi. Nah, buat kalian yang merasa ini tuh adalah masalah buat kalian dan kalian tuh bingung mau mulai dari mana, 1% punya solusi yang lebih cepat, lebih efektif dibandingkan kalian mencoba melakukannya sendiri. Tapi of course, kalau kalian bisa lakukan sendiri, nggak apa-apa banget. Lo lakukan sendiri, it's okay. Tapi buat kalian yang ngerasa kayak susah banget, berat banget, nggak apa-apa buat minta bantuan atau minta arahan. Nah, jadi nanti tanggal 19 September 2020, 1% bakal ngadain sebuah webinar interaktif, di mana kita bakal ngajarin kalian mengenai gimana caranya mengatasi insecure dan minder atas kemampuan diri. Bakal diisi sama Sibli, psikolog 1%, dan gue sendiri, Rizky dari 1%. Nanti di webinarnya kita bakal share ke kalian cara yang lebih praktis dan lebih detail gimana caranya kalian bisa mengatasi insecurity diri, termasuk kita bisa ngobrol di sana. Selain ngobrol langsung di sana, dalam webinar lu juga bakal dapat banyak benefit lainnya. Lu bisa dapat psikotes yang bisa bikin lu buat lebih paham soal masalah lu. Lu juga bisa dapetin worksheet yang lagi-lagi bisa lu pakai buat ngebantu menyelesaikan masalah yang lu hadapi. Ditambah lagi nih, lu juga bakal tergabung dalam komunitas 1% yang mungkin sedang menghadapi masalah yang sama gitu. Jadi kayak lebih seneng aja gitu kan. Lu ketemu orang yang punya masalah yang sama. Dan di komunitas juga kita bakal dampingin, bakal ada mentor dan juga narasumber yang bakal temenin kalian ngobrol di dalam komunitasnya. Jadi nggak cuma lu bisa aware ketika lu ngelakuin proyeksi atau enggak, lu bahkan bisa menyelesaikan masalah dari akarnya gitu loh. Langsung ke ngatasin insecure-nya. Nah, kalau lu tertarik, lu bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Atau lu langsung buka aja ke 1%.net. Nah, kalau nonton video ini di atas 19 September, tenang aja, lu tetap bisa ngobrol dan diskusi dengan mentor 1% di layanan konsultasi mentoring. Mentor 1% bakal bantu lo buat ngurangin perasaan insecure lo dalam sesi konsultasi one-on-one. Dan of course, lo juga bakal dapat interpretasi psikotes dan worksheet yang bisa bantu lo banget. Nah, terakhir, lo perlu sadar bahwa lo adalah orang bertanggung jawab atas hidup lo, termasuk permasalahan dan perasaan negatif yang ada di dalamnya. Kalau lo sudah sadarkan hal ini dan bisa objektif ketika melihat masalah, gue yakin lo bakal bisa stop sama yang namanya proyeksi. Dan please, kalau lu sadar hidup lu ada masalahnya, gue minta lu buat mulai langkah pertama lu buat ngebenerin. Lu bisa coba langkah-langkah yang udah gue kasih sebelumnya, beberapa hal yang lu bisa lu mulai buat ngurangin insecurity lu, atau kalau lu bantuan, it's okay. Ikut webinar kita aja, kita ngobrol di sana, kita bisa bahas lebih detail lagi. Ya, akhir kata, gue harap lu bisa bebas dari rasa insecure yang mungkin sedang lu rasain. Gue berharap lu bisa lebih baik ya dalam menghadapi masalah itu. Paling nggak 1% aja setiap harinya. Gue Rizky di 1%, bye.